Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas kerangka pemikiran dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Di dalam slide ini nanti kita akan membahas suatu studi kasus. Tetapi studi kasus ini umum ya, bisa dipakai untuk segala mata kuliah. Nah, diharapkan dari studi kasus ini nanti bisa kalian sintesis untuk permasalahan-permasalahan sistem informasi yang ada di industri. Oke, untuk yang pertama, saya mulai dari pertanyaan ya, mengapa kausal diagram itu penting? Jadi daripada sekedar bertanya-tanya bagaimana, maka akan lebih jelas ya dengan menggunakan kausal diagram. Jadi biasanya di dalam ketika kita akan menceritakan kepada seseorang di mana masalahnya, itu biasanya terdiri dari poin-poin. Nah, tetapi kelemahannya dari poin-poin itu tidak bisa menggambarkan secara jelas apa hubungannya poin 1 dengan poin 2, poin 2 dengan poin 3, dan bisa jadi hubungannya itu bisa paralel atau bersama-sama gitu. Tapi untungnya biasanya hubungan-hubungan itu digambarkan secara sequence. Untungnya begitu ya. Dan slide berikut ini nanti akan saya jelaskan ada ternyata poin-poin yang tidak sequence, jadi paralel gitu ya. Jadi outputnya paralel, inputnya 1, outputnya 2, gitu. Dan outputnya paralel. Ada juga outputnya yang berturut-turut gitu ya, sequence. Nah, jadi causal diagram itu tujuan utamanya gitu ya, tujuan besarnya adalah untuk menata pikiran. Menata pikiran itu mana yang menjadi urutan pertama, kemudian kedua, dan seterusnya. Mana yang duluan, mana yang terakhir. Apabila kita dihadapkan suatu masalah, nanti kita akan bisa menata masalah itu, mana yang harus diselesaikan pertama atau diselesaikan terakhir. Dan juga dengan menata pikiran kita bisa membidik mana yang menjadi tujuan itu. Oleh karena itu kausal ini sangat penting untuk terutama untuk menata pikiran ya. Jadi itu maksudnya dari kausal diagram ini adalah untuk menata pikiran, yang tujuannya nanti di bawah itu ya, kita bisa baca bersama di sini agar terbentuk benang merah dan mudah menulis gitu. Nah, jadi dalam rangka sebuah laporan misalkan kita mudah menulis laporan dengan sistematis. Tentunya kenapa bisa sistematis ya, karena pikirannya sudah tertata gitu. Oke, kita langsung saja ke studi kasus tentang pergudangan. Jadi video ini saya bawakan cukup singkat saja ya. Kasusnya sebenarnya ada 2 tentang ini ya, pergudangan warehouse, dan satu lagi sistem persediaan. Nah, yang sistem persediaan ini cukup panjang dan barangkali mungkin para mahasiswa bosan gitu. Jadi saya ambil studi kasus yang singkat, yaitu pergudangan dan warehousing. Oke, ini kita dalam rangka menulis sebuah laporan. Laporan apa? Laporan identifikasi, laporan observasi, atau lebih spesifiknya laporan PKL misalnya. Nah, di PKL itu kan kita akan terjun ke lapangan, ke suatu industri. Sebelum observasi di sana, kita belajar dulu tujuannya apa. Misalkan kalian interest dengan pergudangan ya. Jadi ambillah contoh ini studi kasus yang mana kalian interest dengan pergudangan. Oleh karena itu kalian cari literatur tentang pergudangan, khususnya di bagian tujuannya saja. Ya, di situ saya tulis apa tujuan pergudangan dan penyimpanan. Nah, di situ kalian cari tujuannya itu ada di sebelah kiri ya. Dari Apple 1990 ya, tahun 1990, di situ ada tujuannya, ada 7. Kemudian kalian rubah menjadi kalimat negatif. Misalkan yang nomor 1, penggunaan bangunan yang lebih maksimal, itu tujuannya. Kemudian dirubah menjadi kalimat negatif, penggunaan bangunan kurang maksimal. Yang nomor 2, menurut Apple tujuannya adalah penggunaan waktu
yang lebih efisien secara singkatnya. Kemudian kalian jadikan kalimat negatif, penggunaan waktu boros, dan seterusnya. Dan seterusnya, kita lihat di yang slide sebelah kanan, itu adalah semuanya kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini nanti kalian catat, kalian bawa ke lapangan, gitu, ke industri. Kalian bawa itu. Kemudian kalian observe di sana, kalian checklist. Apakah di gudang, misalkan di gudang rumah sakit, di gudang hotel, barangkali kan di hotel ada penyimpanan spray dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ kalian checklist. Apakah tempat penyimpanan gudang di suatu industri jasa atau industri manufaktur itu bangunannya kurang maksimal gitu. Misalkan yang nomor 1, oh iya kurang maksimal. Apa tandanya kurang maksimal? Yaitu masih ada ruangan kosong yang tidak diutilisasi, yang tidak digunakan. Gitu ya. Misalkan masih ada semeter 2 meter gitu. Nah, itu kan lumayan buat dipakai dan itu bisa dianggap kurang maksimal ya. Kemudian penggunaan waktu yang boros, apa tandanya penggunaan waktu yang boros? Jadi si pegawai dalam beraktivitas di tempat penyimpanan, misalkan dia pertama mencari, kemudian mencari termasuk identifikasi ya, kemudian ketemu dan kita ambil. Nah, mengambilnya itu sulit misalkan. Itu yang nomor 3. Nah, karena sulit mengambil, akhirnya waktunya jadi boros. Gitu. Kemudian selain sulit mengambil material, si pegawai tersebut juga sulit memindahkan barang gitu. Ya. Jadi sulit mengambil dan sulit memindahkan itu bisa diukur dengan waktu. Semakin sulit maka waktunya semakin boros. Kalau semakin mudah berarti ya waktunya cepat ya. Cepat mengambilnya, cepat memindahkannya gitu. Kemudian yang nomor 5, sulit mengenali barang. Ini barang apa? Misalkan di gudang rumah sakit, ini barang untuk perawatan atau untuk life support ya, untuk mengukur pasien. Itu sulit karena mungkin tidak ada ID-nya, karena mungkin juga tempatnya acak gitu ya. Jadi semua itu yang kalimat negatif itu kalian cek di lapangan, kalian checklist. Kalau tidak semuanya terjadi itu no problem, nggak apa-apa ya. Next ya, ini visitasi ke suatu gudang, membawa catatan kalimat negatif yang tadi saya katakan. Kemudian kamu tuangkan ya. Jadi misalkan, jadi yang saya ulangi, yang di sebelah kanan ini itu semua dituang ke bidang kertas, kamu tulis. Sebenarnya sih acak ya, tapi karena video ini sangat singkat, maka ini sudah saya urutkan gitu ya. Sudah saya urutkan bahwa penampilan berserakan itu akan menjadi sebab mengapa penggunaan bangunan kurang maksimal, itu yang di atas ya. Ya, ini. Terus penampilan berserakan juga menjadi sebab mengapa proses pemindahan barang tidak praktis dan seterusnya. Jadi panahnya ini semua dari kiri ke kanan ya. Karena kita memang membacanya memang dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau bangsa Cina atau bangsa Arab itu bacanya kebalik, dari kanan ke kiri gitu. Jadi ini memang saya sengaja untuk dari kiri ke kanan agar mudah dibaca. Kemudian penempatan acak itu menjadi sebab ya, kita lihat di kiri bawah itu, penempatan acak menjadi sebab mengapa terjadinya sulit identifikasi barang. Jadi intinya semua yang kalian temukan itu kalian tuangkan ke dalam kertas dan kalian buat hubungannya. Dan inilah yang tadi di awal video saya katakan, kalau rumusan masalah itu hanya poin-poin saja, kita tidak bisa tahu bagaimana interaksi antar poin itu. Mana yang menjadi output, mana yang menjadi input, mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Jadi ini adalah namanya rumusan. Atau bisa juga rumusan permasalahan gitu ya. Karena masalahnya belum saya tunjuk, maka saya anggap ini adalah rumusannya dulu.
Kemudian yang paling bawah sebelah kiri, pemeliharaan barang pemeliharaan barang minim itu bisa berdiri sendiri. Itu tergantung nanti kalian negosiasi dengan para pembimbing bagaimana menentukan hubungan antara masalah satu dengan masalah lain, antara penyebab dengan akibat gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada lingkaran merah, lingkaran biru. Nah, mahasiswa itu atau kita sebagai observer ketika kita akan menyelesaikan masalah itu tergantung dari kemampuan yang kita punya. Kalau kita atau sumber daya yang kita punya. Kalau kita hanya mampu di situ, kita dengan berbagai alasan, misalkan alasan supaya tidak melebar masalahnya, maka penelitian ini atau laporan ini hanya berada di lingkaran yang warna merah itu ya. Itu adalah batasan masalah. Jadi skop dari masalah ini kalian batasi. Bisa jadi karena alasan tidak terlalu lebar, bisa jadi alasan supaya laporan tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa juga dengan interest. Misalkan saya sangat interest dengan backtracking, dengan jarak tempuh misalkan. Gimana cara mengurangi jarak tempuh atau bagaimana cara mengurangi backtracking gitu ya. Nah, itu lingkaran merah adalah rumusan masalah yang harus kalian tulis di dalam rumusan masalah. Gitu. Nah, kemudian yang lingkaran biru itu bisa kalian tuliskan di dalam latar belakang dan kemudian nanti akan muncul lagi di manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini adalah jangka panjang, tidak harus dibuktikan di dalam laporan, ya, tidak harus diselesaikan maksudnya. Tidak harus diselesaikan, tapi yang warna merah itu wajib diselesaikan dan harus ada buktinya. Jadi itu adalah jangka pendek ya, yang lingkaran warna merah. Jadi sekali lagi saya baca yang warna merah itu lingkarannya. Penampilan acak atau penempatan acak ya, itu bisa mempengaruhi dua sekaligus, yaitu sulit identifikasi barang dan bisa menjadi sebab terjadinya backtracking. Backtracking itu artinya orang mondar-mandir gitu. Mencari barang tuh mondar-mandir, berarti itu namanya backtracking. Nah, backtracking itu apa buktinya atau bagaimana cara mengukur backtracking? Cara mengukur backtracking adalah jarak tempuh. Jadi kejadian backtracking yang sering itu maka akan menjadi sebab jarak tempuh bertambah. Oleh karena itu panahnya kita lihat seperti itu. Kemudian yang sulit identifikasi barang juga menjadi akibat nanti karena penempatannya acak. Sulit identifikasi barang juga akan menjadi sebab ya, yang tadinya akibat dia berubah menjadi sebab ya, penyebab terjadinya penggunaan waktu yang boros. Yang seharusnya 1 menit bisa mengenali barang dan ambil. Nah, pegawai ini ragu-ragu dengan barang yang ditemui ini, apakah ini yang saya cari misalkan. Nah, karena berbagai alasan tadi yang saya sebut mungkin terlalu lebar masalahnya, maka kalian mungkin interest dengan yang jarak tempuh saja daripada penggunaan waktu boros. Misalkan mengukur waktu itu sulit misalkan. Lebih mudah mengukur jarak. Oleh karena itu, kalian lingkari itu dengan lingkaran merah. Jadi skopnya di situ. Nah, disitulah yang menjadi rumusan masalah itu yang harus kamu tulis di dalam rumusan masalah. Yang lainnya bisa ditulis di latar belakang atau di manfaat. Oke, lanjut ya. Oke, tentukan tujuan penelitian. Nah, dari rumusan masalah tadi yang kita lingkari, kita lihat gambarnya dulu ya. Jadi kita lihat bersama di sini ada gambar yang tadi sama ya, ini kita fokuskan, yang lain dihapus, kita fokuskan di lingkaran yang warna merah. Nah, maka tentu tujuan penelitiannya adalah yang paling ujung di jarak tempuh. Itu adalah tujuan. Itu udah secara otomatis ya. Kalau kalian
menentukan tujuan penelitiannya di backtracking itu bisa, tetapi nanti jarak tempuhnya menjadi manfaat. Paham ya? Kalian bisa menentukan tujuan penelitian di backtracking. Kalau kalian menentukan tujuan penelitiannya di penempatan acak, itu bisa, tetapi kalian harus wajib mencari penyebab mengapa menempatkan barang itu acak. Jadi nanti kalian gambarkan suatu faktor penyebab dan juga kalian gambarkan panah menuju penempatan yang acak. Itu kalau kalian menunjuk tujuan penelitiannya ini di penempatan yang acak. Oke, karena itu sulit ya, tutorial ini saya bawakan secara mudah ya, yang mudah dulu ya, singkat, mudah, nanti saya harapkan akan mendapatkan pertanyaan atau diskusi. Karena simplifikasi biasanya banyak pertanyaan. Baik, lanjut. Jadi tujuan penelitiannya adalah jarak tempuh. Itu tujuannya. Nah, jarak tempuh ini diapain ya? Jadi jarak tempuh ini dikurangi, gitu. Kenapa dikurangi? Ya karena tadi kalau jarak tempuh tidak dikurangi, saya mundur. Kalau jarak tempuh tidak dikurangi, nanti pelayanannya akan terbengkalai gitu ya. Tidak segera selesai pelayanannya. Ada orang yang minta tolong ambilkan ini obat misalkan di pergudangan apotek gitu ya, di obat. Saya mau beli ini, nah nanti kalau nyarinya lama nanti antriannya makin panjang gitu ya. Oke, oleh karena itu kita tujuannya adalah untuk mengurangi jarak tempuh ya, gitu. Nah, maka kita tulis di situ. Kita tulis di tujuan penelitian mengurangi jarak tempuh pegawai dalam proses pencarian dan pengambilan barang. Nah, dengan cara menggunakan class-based storage. Itu yang akan kalian tulis di tujuan penelitian. Jadi cukup satu aja. Nah, kalau kalian tadi misalkan memilih backtracking ya, yang tadi di atasnya ada sulit identifikasi, itu bisa. Itu bisa. Jadi tujuannya ada dua berarti. Nah, nanti tujuan itu akan dibuktikan tercapai atau tidak, gitu ya. Nah, untuk sementara kita yang gampang dulu, yaitu tujuannya adalah jarak tempuh misalkan. Nah, kebetulan di sini tidak ada cabangnya, maka ya tujuannya hanya satu. Gitu. Maka kita fokus di jarak tempuh. Nah, bagaimana caranya mengurangi jarak tempuh? Nah, menurut kausal diagram ini, untuk mengurangi jarak tempuh, maka kita harus berfokus pada backtracking, ya, mengurangi backtracking. Nah, bagaimana caranya mengurangi backtracking? Nah, menurut kausal diagram ini ya penempatannya jangan acak, gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya mengurangi jarak tempuh? Yaitu ada dua yang harus kita perbaiki, adalah penempatan acaknya dan backtracking. Itu adalah tujuan penelitian. Kemudian di tulisan tujuan penelitian kan di situ ada cara menurunkan jarak tempuh menggunakan tools namanya class-based storage. Itu adalah tools. Nah, di manakah posisi metode class-based storage? Nah, disinilah kita mulai kita sebut kerangka pemikiran. Jadi harus lengkap. Kerangka pemikiran itu terdiri dari masalah dan solusinya. Nah, masalahnya kan tadi sudah kita gambarkan, ada masalah tentang jarak tempuh yang dipengaruhi oleh backtracking dan penempatan acak. Gitu. Nah, posisi si class-based storage itu, mohon maaf, di sini ada typo ya. Jadi di situ saya tulis dedicated storage ya. Jadi nanti bisa ada dua, dedicated storage dan class-based storage, nanti dicari mana yang terbaik. Nah, kita tempatkan di situ, di antara penempatan acak dan backtracking. Jadi cara bacanya begini, si penempatan acak ini nanti akan diproses oleh tools yang namanya class-based storage dan dedicated storage.
gitu ya. Jadi akan diproses. Sebelum diproses kan butuh data, ya. Butuh data berupa frekuensi. Nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Untuk sementara ini kan gambaran umumnya dulu, kerangkanya dulu, ya. Jadi kerangkanya seperti itu. Akan diproses, nanti keluar hasilnya berupa jarak tempuh. Jadi backtracking dan jarak tempuh itu bisa menjadi satu paket. Jadi jarak tempuh itu adalah cara mengukur backtracking. Nah, karena backtracking itu adalah suatu kejadian pegawai yang mondar-mandir, gitu ya. Nah, bagaimana cara memastikan, cara menentukan bahwa pegawai sudah tidak mondar-mandir? Gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali jarak tempuh. Jarak tempuhnya dihitung. Kalau jarak tempuhnya berkurang, sudah pasti backtrackingnya berkurang. Jadi jarak tempuh itu adalah indikasi. Jarak tempuh adalah indikasi bahwa backtracking berkurang. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti secara keseluruhan ya. Sebelum saya akhiri, saya berikan summary-nya dulu ya. Jadi pertama, kalian mencari literatur yang sesuai dengan bidang kalian yang kalian minati. Kalian cari tujuannya. Terus nomor 2, kalian ubah tujuan itu menjadi kalimat negatif. Yang nomor 3, bawa kalimat negatif itu ke studi lapangan, visitasi, checklist. Setelah selesai dari sana, kemudian kalian tuangkan indikasi-indikasi ya, indikasi-indikasi yang terjadi di dalam industri, kejadian-kejadian yang di dalam industri sesuai dengan list tadi, dituangkan ke dalam bentuk causal diagram. Nah, dalam pembuatan causal diagram ini tentunya berkolaborasi dengan para pembimbing, gitu ya. Tidak boleh sendiri. Kemudian lingkari mana yang menjadi fokus rumusan. Kemudian tetapkan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu ada di dalam lingkaran fokus rumusan tadi ya. Gitu. Kemudian setelah menetapkan tujuan penelitian, kalian tulis itu dalam bentuk kalimat yang di dalamnya ada tools-nya, yang ada metodenya. Nah, kemudian yang nomor 7 ya, yang nomor 7 itu tentukan di mana posisi metode setelah itu selesai. Itulah kerangka pemikiran. Nah, kembali ke yang video yang di awal tadi, di awal-awal video saya katakan kalau rumusan masalah dalam bentuk poin-poin itu ambigu, multitafsir. Alangkah lebih baiknya kalau kita menggambarkan dalam causal diagram. Jadi kita bisa memetakan mana yang duluan, mana yang belakangan, dan bisa memetakan di mana posisi metode itu terhadap peta masalah. Sehingga sangat amat clear, sangat jelas. Baik. Tentunya penyampaian saya ini hanya sekilas demi kemudahan pemahaman kalian. Saya tidak terlalu memaparkan terlalu dalam. Ya, justru dengan kurangnya pemaparan itu diharapkan ada pemikiran-pemikiran kritis. Justru di situ yang saya sengaja untuk tidak memaparkan secara dalam. Saya memancing kalian supaya berpikir kritis. Misalkan, ini kalau tidak lengkap gimana? Ini kalau terjadi 2 kejadian gimana? Misalkan, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Kita bisa diskusi di lain kesempatan. Video selanjutnya tentang studi kasus sistem persediaan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.